warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kobla Harumika di YouTube Kobla Harumika. Di video kali ini adalah kelanjutan dari part 1 ya, tentang contoh soal ujian sekolah bahasa Indonesia SMP MTS. Sekarang part 2. Kemarin adik-adik sudah menyaksikan 20 pembahasan di part 1. Sekarang Pak Kobla akan menjelaskan di part kedua 20 soal. Bagaimana soal dan pembahasannya? Kita simak video berikut ini. Baik, langsung nomor 1. Nah, ini amanat. Amanat adalah pesan kebaikan. Pesan kebaikan itu kata kuncinya, kalian disuruh ngapain, kalian dilarang ngapain ya. Bahasa amanat beda dengan bahasa tema. Kalau tema itu datar ya, misalkan temanya kebaikan dibalas dengan kejahatan, maka amanatnya adalah janganlah membalas kebaikan dengan kejahatan, atau ayo kita membahas kebaikan dengan kebaikan. Di bahasa tema dengan bahasa amanat berbeda. Kita bisa cek dari pilihan gandanya dulu, apakah ini bahasa amanat atau bahasa yang lain ya. Jadi nggak usah membaca ini semua dulu. Seorang harus bijaksana dalam menyikapi tuntutan kehidupan berkenaan dengan keadaan ekonomi yang serba kecukupan. Bisa juga. B. Seseorang harus bijaksana dalam menyikapi tuntutan kehidupan untuk segera melakukan korupsi. Ini yang B fatal ya, salah ini. Masa amanat kok seperti ini ya? Tidak mungkin, kalau amanat adalah pesan kebaikan. C. Seseorang harus bijaksana dalam menyikapi tuntutan kehidupan berkenaan dengan keadaan ekonomi yang kekurangan, hampir sama dengan A. D. Dengan gaji yang tidak cukup itu, kamu harus bisa menggunakan kesempatan dalam segala cara agar rumah tanggamu menjadi kuat. Salah, kesempatan dalam segala cara ini tidak amanat. Sekarang kita fokusnya antara A dengan C. Nah, sekarang kita cek dengan bacaan. Jadi sebetulnya ada hubungan antara tema dan amanat. Temanya apa, baru kita mendapatkan amanat. Tema seperti kemarin sudah Pak Kobla jelaskan adalah permasalahan yang sering dibahas. Kita cek. Hamid, Minto, beruntung sekali kamu memiliki istri seperti dia, tapi anehnya engkau selalu kelihatan lesu. Suminto, bagaimana tidak lesu? Gaji pegawai rendah seperti saya ini sangat tidak seimbang dengan harga-harga di pasar. Gaji yang saya terima sekarang cuma bisa untuk hidup, menjual barang yang layak dijual. Maaf ya, 10 hari saja. 20 hari masih harus tutup dengan utang kalau perlu menjual barang yang layak dijual. Kian lama utang itu bukan kian sedikit Pak Hamid, tapi makin menggunung. Aku bekerja bukan hanya untuk aku dan istriku atau biaya sekolah seorang anakku, tapi semata-mata untuk mereka yang mengutangkan kepadaku. Aku sudah beberapa kali menganjurkan supaya berubah cara berpikirmu. Ini kata Pak Hamid ya, nasihati. Kamu harus melihat realitas, berpikir yang dialeklik. Mestinya kau tidak perlu pesimis dengan gajimu yang tidak cukup, dengan gaji yang tidak cukup. Nah ini ada kata-kata yang sederhana, gaji tidak cukup, gaji tidak cukup. Kamu harus bisa menggunakan kesempatan dalam segala cara agar rumah tanggamu menjadi kuat. Lantas apa yang harus korupsi untuk menutup kekurangan? Aku tidak bisa berbuat semesta itu Pak Hamid. Jadi intinya yang sering dibahas di sini, Suminto itu mengatakan bahwa dia itu pegawai rendah yang gajinya tidak cukup ya, gaji pegawai tidak cukup, itu intinya gaji pegawai yang tidak cukup. Kita cek ya. A. Seorang harus bijaksana dalam menyikapi tuntutan kehidupan berkenaan dengan keadaan ekonomi yang serba kecukupan. Loh, kok serba kecukupan? Salah ya, serba kecukupan. Nah, karena ini sini adalah kekurangan atau tidak cukup gajinya. Seorang harus bijaksana dalam menyikapi tuntutan kehidupan berkenaan dengan keadaan ekonomi yang kekurangan. Korek. Jelas, jadi jawabannya adalah C. Paham ya? Kita lanjut soal kedua. Karakter tokoh Suminto yang jujur terbukti dalam penggalan drama tersebut adalah, Suminto tadi apa? Yang menasehati. Atau siapa? Nah, Suminto adalah siapa tadi Suminto? Nah, kita cek sebelumnya. Nah, Suminto tadi siapa? Ya, Suminto adalah pegawai yang kekurangan.
ya, kekurangan. Jujurnya dibuktikan apa? Ini apa? Aku harus korupsi untuk menutup kekurangan. Aku tidak bisa berbuat semesta itu. Korek, jadi jawabannya B. Dia jujur, dia tidak mau kok korupsi. Kalau ini engkau beruntung sekali kamu memiliki istri seperti dia. Tidak ada hubungannya jujur. Tapi anaknya engkau selalu kelihatan lesu. Tidak ada bukti jujur. Kamu harus melihat realistis berpihak dia. Tidak ada hubungannya. Tapi kalau yang B, dia tidak mau korupsi meski hidup kekurangan. Oke, korek. Kita lanjut soal yang nomor 3. Yang bukan termasuk catatan pengalaman pada buku harian adalah bukan ya. Oke, kata kunci dari buku harian itu menggunakan kata apa? Aku. Pengalaman pribadi, tidak mungkin pengalaman orang lain, menceritakan orang. Jadi buku pribadi atau buku harian adalah menjelaskan pengalaman pribadi. Kita cek. Badanku terasa capek karena seharian ini aku mengerjakan pekerjaan rumah, mulai dari menyapu, mengepel, belanja, dan memasak. Aku kerja sendiri. Betul. Ini pengalaman pada buku harian karena akuan. B. Duh repotnya, selama ini aku hanya sekolah, les, ikut ekstrakurikuler, dan nonton TV. Tak pernah sekalipun aku membantu ibuku. Betul, ini buku harian akuan, kuku ya. Les. C. Semarang, 14 Agustus 2007. Terima kasih Tuhan, akhirnya aku berhasil menjadi peserta OSN. Aku bangga sekali. Wah, benar-benar hari yang sangat membahagiakanku. Krim sahabatku, kau juga turut membantuku. Ini buku harian ya, karena ku. Kita coba ya. Kalau D, adikku hanya diam saja kalau melihat ibuku kerepotan, bahkan pura-pura sibuk mengerjakan PR. Setelah itu dia. Nah, ini jelas tidak. Maka jawabannya apa? D. Karena buku harian, ya, buku pengalaman pribadi itu kata kuncinya adalah akuan. Maaf ya, pribadi. Jadi kalau menceritakan orang lain itu bukan buku harian. Korek. Jadi jawabannya adalah D ya. Jelas ya, ada kata ini dia. Baik, kita lanjut. Soal nomor 4 ya. Penulisan pesan singkat yang benar adalah, nah ini pesan singkat. Ingat, pesan singkat itu memo ya, memo itu pesan singkat tertulis. Kita cek. Kepada Bapak Supardi dari Sutarno, harap segera membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Dian Bengko paling lambat 20 September 2012. Tertanda Sutarno SPD. Betul ya Mas. Yang disuruh adalah yang dituju Bapak Supardi. Yang membuat pesan singkat adalah Bapak Sutarno. Nah, ini benar ya. B. Kepada Suparno dari Sutarno. Ini Supardi enggak jelas ya. Salah ini. Kepada Sutarno dari Supardi. Ya, ini harusnya siapa? Supardi, bukan Sutarno. Kepada Supardi dari Sutarno, berarti tanda tangan siapa? Sutarno. Ya, ini salah. Kebalik ya, karena dari berarti ya ini yang tanda tangan ya. Baik, jadi nggak usah dibaca bacaannya, kita cek dari yang membuat siapa, yang dituju siapa, sudah kelihatan. B, C, dan D salah. Oke, korek. Jawabannya adalah A. Jadi kita cek yang kepada dan dari sudah kelihatan di sini. Ya, oke. Kita lanjut soal ke-5. Pesan singkat sesuai ilustrasi tersebut adalah, nah ini kita baca ilustrasinya bagaimana. Memo pesan singkat tertulis, beda dengan surat. Ya. Dalam rangka memenuhi undangan Dinas Pertanian, Kepala Sekolah menugasi Bapak Supriyanto. Jadi Kepsek itu menugaskan Bapak Supriyanto untuk apa? Mendampingi anak-anak berkunjung ke Sleman pada Senin 3 Desember. Jadi pelaksanaan ini ya 3 Desember 2012. Semua pembiayaan kunjungan ke Sleman tersebut ditanggung dinas tersebut. Jadi Kepala Sekolah menugaskan Bapak Supriyanto untuk mendampinginya pas tanggal 3 Desember 2012. Kita cek. A. Bapak harus segera mendampingi anak-anak ke Dinas Pertanian pada 3 Desember 2012. Dia ditanggung oleh pihaknya. Terima kasih. Ke Dinas Pertanian. Betul nih. Salah.
mendampinginya ke Sleman. Kalau ke Dinas Pertanian itu dalam rangka memenuhi undangan Dinas Pertanian, tetapi pelaksanaannya di Sleman. Salah, beda mana ya. Diminta Bapak bisa mencari anak-anak, ini malah fatal ya. Anak-anak kok dicari di Gunung Kidul, nggak ada hubungannya. C. Mohon Bapak mendampingi anak-anak ke Gunung Kidul Senin 3 Desember 2012. Benar ini ya, karena betul disuruh menunggui ya di situ. Dia ditanggung pihak Dinas Pertanian. Terima kasih, ini betul. Kalau D. Mohon kiranya Bapak pergi ke Gunung Kidul. Dengan siapa nggak jelas. Jadi korek jawabannya adalah C. Loh Pak, di sini kan Sleman kok Gunung Kidul Pak. Ya, ini kok Gunung Kidul Pak. Nah, Gunung Kidul. Nah, jadi sebetulnya kalau kita menganalisis A, B, C, D ini salah semua ya, karena di sini yang dimaksud adalah berkunjung ke Sleman, tapi Sleman di sini dimaksud adalah Gunung Kidul. Jadi kalau misalkan ini kita ganti ke Sleman, ini kita ganti Sleman, ini kita ganti Sleman, maka tetap jawabannya adalah C. Kalau A fatal ya, fatal kalau gitu ya. Jadi bahasa Indonesia itu kalau misalkan ada pilihan A, B, C, D kok salah semua, yakin salah semua, cari yang paling kecil kesalahannya. Paham? Oke, kita lanjut. Korek soal nomor 6. Berdasarkan data resensi tersebut adalah, resensi itu apa? Gambaran isi buku ya, gambaran isi buku. Ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, halaman. Ini apa ini? Itu adalah identitas resensi. Identitas ya, ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, halaman. Setelah identitas ada apa? Ada sinopsis ya, ada resensinya, ada unsur intrinsiknya ya, kalau itu fiksi. Kalau sinopsis itu buku non fiksi. Kalau buku fiksi apa, unsur intrinsik, ekstrinsik, kemudian ada keunggulan, ada kelemahan, dan ada apa, kecocokan dengan pembaca ya. Jadi itu tentang resensi. Korek. Jadi jawabannya nomor 6 adalah A. Oke. Baik, kita lanjut soal nomor 7. Kalimat di bawah ini yang bukan kalimat menyatakan keunggulan. Ingat, keunggulan itu yang baik-baik saja, kelemahan itu yang jelek-jelek saja. Unggul misalkan bahasanya mudah dipahami, itu unggul. Kelemahan bahasanya susah dipahami, itu contoh. Kita cek ya, mana yang bukan menyatakan keunggulan. A. Materi yang terkandung memberikan semangat para pembaca untuk berkarya. Keunggulan dong ya. Mampu menyajikan ide-ide kreatif, keunggulan dong ya. Secara fisik, penampilan buku menarik dengan kualitas bahan yang cukup bagus. Ini juga keunggulan, tapi kita cek nanti ya. Secara implisit D ya, buku tersebut ditulis secara asal tahu, sekenanya. Nah, ini sekenanya, ya kan? Jadi C ini secara fisik. Padahal yang dimaksud dengan keunggulan dalam resensi itu isinya, bukan penampilan. Tetapi ini juga keunggulan ya. Penampilan buku menarik ini keunggulan ya. Tapi yang fatal ini secara implisit buku tersebut itu secara asal. Asal ini berarti kelemahan. Kelemahan bukan keunggulan. Jadi jawabannya jelas adalah D. Ingat, bahasa dalam keunggulan adalah yang baik-baik semuanya, yang mudah dibaca, mudah dipahami ya, ide yang bagus, itu keunggulan. Yang kelemahan pasti negatif dari buku tersebut. Contohnya adalah secara asal atau sekenanya. Ini adalah ciri dari kelemahan. Oke ya, cukup. Baik, kita lanjut soal nomor 8. Nah, pertanyaannya, isi laporan ilustrasi di atas adalah ya, isi laporan berarti kita membahas tentang gagasan utama, sama ya. Nah, cara mengerjakan isi di sini adalah hal-hal atau masalah yang sering dibahas ya, hal-hal atau masalah yang sering dibahas. Kita cek. Krisis Sandra 23 warga Korea Selatan oleh kelompok pejuang Taliban di Afghanistan selama 1,5 bulan menjadi berita utama di media seluruh dunia. Berarti ini dapat menjawab kata tanya what
apa? Nah ini kemungkinan ini mungkin ya, kemungkinan loh ya. Krisis sandera 23 warga Korea Selatan oleh kelompok pejuang Taliban di Afghanistan selama 1,5 bulan menjadi berita utama di media seluruh dunia. Menjelang krisis berakhir, nah ini diulang lagi, pengulangan lagi ya. Krisis apa? Krisis sandera. Nah ini krisis sandera. Ini berarti pengulangan. Muncul nama diplomat Indonesia Heru Wicaksono dalam penyelesaian krisis tersebut. Upaya penyelesaian melibatkan penyelesaian apa? Sandera. Tadi berarti pengulangan lagi. Melibatkan 3 pihak, yakni pemerintah Korsel, kelompok pejuang Taliban, dan pemerintah Afghanistan. Namun upaya penyelesaian tersebut belum juga berhasil. Dari situlah Indonesia mulai terlibat. Pemerintah Korsel meminta kepada Presiden SBY agar Indonesia terlibat dalam perundingan pembebasan sandera. Permintaan ini disampaikan Presiden Roh Moo Hyun saat berkunjung ke Seoul. Pemerintah Korsel melalui Presiden Roh Moo Hyun meminta kepada Presiden SBY agar Indonesia terlibat dalam perundingan pembebasan sandera. Jadi yang dibahas, yang sering diulang-ulang apa? Tentang pembebasan sandera. Nah, jadi kita cek ya. Kita cek. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa kalimat pertama adalah what atau apa. Nah, apa itu menjadikan gagasan utama. Jadi kalau kita menentukan isi, hampir sama menentukan gagasan utama. Jadi kalau gagasan utama bisa dilihat dari kalimat pertama atau kalimat terakhir. Jelas di sini. Kemungkinan A ya. Ya enggak? Jelas, krisis sandera 23 warga Korea Selatan oleh kelompok pejuang Taliban di Afghanistan melibatkan Indonesia. Jelas, jawabannya adalah A. Kalau yang B, kita cek ya, menjelang krisis berakhir. Krisis apa? Tidak jelas. Hal-hal yang tidak jelas berarti pasti salah. Ingat, yang tidak jelas pasti salah. C, pemerintah Korsel meminta kepada tentang apa? Tiba-tiba ini ya, salah. Kemudian D, upaya penyelesaian melibatkan 3 pihak. Apa? Ini adalah penjelas. Jadi untuk menjawab nomor 8, yang pertama, kalau itu pertanyaannya isi berarti hampir sama dengan gagasan utama. Kalau hampir sama dengan gagasan utama berarti kita cek kalimat pertama atau kalimat terakhir. 99% terletak di kalimat pertama jika itu satu paragraf. Masih belum jelas, kita cek kata-kata atau makna kata yang sering diulang itu mengacu ke mana. Oke ya, itu jadi jawabannya A, korek. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah ini, penulisan kepala surat yang benar adalah, nah kita cek saja ya, kepala surat atau kop surat. Ya ini, kalau ditulis kapital semuanya ini bagaimana Pak? Bisa ya, jadi kop surat paling atas ini berisi nama instansi paling tinggi, subunit di bawahnya, dan unit di bawahnya. Alamat ditulis menggunakan huruf kecil kapital cuma di depan awal saja. Kalau seperti ini Pak, ditulis semuanya salah, dah jelas. Kalau seperti ini harus kapital, B salah. Nah gitu. C, kita cek kuliah kerja nyata Universitas Negeri Yogyakarta, lokasi SMP 15 Wonosari. Betul. Sekretariat Jalan Jalan Pamungkas nomor 12 telepon. Sebetulnya jalan ini ada tanda titik salah ya, tidak benar. Nah tidak benar sebetulnya, tetapi kita cek mana yang paling salah fatal. Pak, di sini jalan semuanya ada titik Pak. Oh berarti kalau semuanya ini mengandung atau ditulis titik, berarti anggap saja jalan titik ini tidak ada masalah. Kenapa kalau tidak ada masalah Pak? Karena semuanya pilihan seperti itu, anggap saja aman ya. Kita cek yang salah, yang lain ini salah fatal 1 misalkan, ini salah 2, terus ditulis kapital 3 kan gitu. Ini salah kecil semua, huruf banyak. Ini 2. Jadi yang paling mendekati paling benar adalah C. Ingat, alamat surat ditulis menggunakan huruf kecil, yang depan saja yang kapital. Kemudian nama instansi ditulis kapital. Kalau ada pilihan yang lebih baik, maka kita cari yang paling baik. Itulah bahasa Indonesia ya. Jadi jawabannya adalah C. Jelas. Baik, kita lanjut nomor 10. Kalimat pembuka surat pribadi tersebut yang tepat adalah, maaf, yang dimaksud adalah yang tepat di bawah ini saja yang kita cek ya. A, B,
B, C, D. Ingat, surat pribadi kalau pembuka itu berisi apa? Menanyakan kabar. Ya, menanyakan apa? Kabar. Itu kata kuncinya memang. Tapi kalau penutup surat menanyakan pengharapan, mudah-mudahan. Itu namanya penutup surat. Kalau pembuka surat adalah menanyakan kabar. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja kan? Nah, itu namanya pembuka surat. Jadi kata kunci kalau pertanyaannya pembuka surat pribadi adalah menanyakan kabar. Kalau kata kunci penutup surat pribadi adalah pengharapan. Karena pertanyaannya pembuka surat berarti berisi menanyakan kabar. Yang kita cari adalah yang menanyakan kabar. Apakah ada menanyakan kabar? Tidak ada. B, sekian lama kita berpisah. Semoga berarti penutup, berarti salah. C, ya, salam bahagia. Liburan kemarin aku ke Bandung, liburan kali ini aku ingin suasana yang berbeda. Tidak ada. Pembuka surat menanyakan kabar. D, halo Arif, bagaimana kabarmu? Semoga baik-baik saja. Oke, korek, jelas. Jadi jawabannya adalah D. Ya, sekali lagi saya ingatkan, pembuka surat pribadi menanyakan kabar, penutup surat pribadi pengharapan. Oke, jelas? Oke ya, korek. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 11. Penggalan surat di atas termasuk bagian surat apa ya? Nah, ini baru kita baca. Menindaklanjuti undangan Ketua OSIS SMP Mataram yang bertujuan untuk memperteguh kebersamaan, keakraban dan tali silaturahmi sesama pengurus OSIS seprovinsi, maka pengurus OSIS SMP Mataram akan mengadakan serasian pada, nah ini berarti apa? Salam membuka salah. Salam membuka itu contohnya apa, Pak? Assalamualaikum dengan hormat. Maka A salah. Paragraf pembuka, Pak. Betul, ini paragraf pembuka. Paragraf isi, Pak. Tidak. Paragraf isi berisi nanti ada acaranya apa, kapan, waktunya, tanggal, pukul, ya ada. Kalau ini nggak ada. Paragraf penutup tidak. Paragraf penutup seperti kemarin, atas perhatian Bapak atau Ibu kami ucapkan terima kasih. Itu paragraf penutup. Maka jawabannya yang tepat adalah B. Korek. Jelas ya? Oke, lanjut soal nomor 12. Kalimat penutup surat pribadi yang tepat adalah, tadi Pak Kubra mengatakan penutup surat pribadi menanyakan pengharapan, mudah-mudahan, semoga, ya. Kita cek, nggak usah dicek bacanya dulu, kita cek pilihan gandanya dulu. Sekian dulu ya, fit. Sekian dulu ya, fit. Nah, ingat, kok fit ya? Padahal yang nulis soal surat kan Safitri, harusnya sekian dulu ya, wi. Ya kan? Maka jelas salah. B, sekian dulu ya Dewi. Bisa ini. Aku berharap. Betul, pengharapan karena penutup. Kamu menerima undanganku ini. Aku tunggu loh jawaban kamu secepatnya. Bisa juga, benar. C, sekian dulu ya Fit. Salah, harusnya sekian dulu ya Dewi. Jelas salah, nggak usah dibaca seterusnya ya. D, sekian dulu ya Dewi. Aku berharap berharap sama Dewi. Kamu menerima undanganku ini. Aku tunggu loh jawaban kamu secepatnya. Oke, jadi jawabannya ada dua, B dan D. Baik Pak, kalau bisa ada soal ujian apakah jawabannya dua? Tidak mungkin ya, karena ini hanya prediksi. Yang penting kalian paham kalau penutup surat pribadi itu berisi pengharapan, berharap, semoga ya. Korek, jelas ya. Oke, kita lanjut soal ke-13. Nah, pertanyaannya apa ini? Untuk melengkapi bagian surat yang rumpang di atas, kalimat yang tepat adalah ini ya, titik-titik ini ya. Oh, ini kemungkinan berisi apa ya? Nah, kita cek. Dengan hormat, kami beritahukan bahwa MTSN akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun MTSN yang ke-15. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Kegiatan tersebut akan kami laksanakan pada hari, pukul, tempat, acara, peserta. Titik-titik. Demikian surat permohonan dari kami. Atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih. Kalau ini adalah paragraf penutup, ini adalah isi, ini adalah paragraf pembuka, ini adalah salam pembuka.
Ya, dengan hormat salam pembuka, kami beritahukan paragraf pembuka, hari, pukul, tempat adalah isi. Ini juga harusnya apa? Kemungkinan isi ya. Di titik ini yang terakhir adalah paragraf penutup. Kita cari yang hubungannya dengan isi. Untuk melengkapi bagian surat yang rumpang di atas, kalimat yang tepat adalah A. Terkait dengan hal tersebut, melalui surat ini kami menghadirkan Bapak Ibu pada gak salah. Jelas ya. Ingat bahasanya harus bahasa resmi juga dan ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Sehubungan. Nah, ini benar ini sehubungan. Ini bahasa yang dipakai adalah sehubungan, bukan terkait ya. Sehubungan ini benar. Dengan hal tersebut, melalui surat ini kami mengharap kehadiran Bapak ada sapaan. Ingat, harus ada sapaan. Nah, ini B ya, ini B benar. Sehubungan dengan hal ini salah, hal tersebut harusnya karena di atas ini ya kan tersebut. Di atasnya ya. Dan terkaitnya salah, bahasanya adalah melalui surat ini, bukan terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, bersamaan surat ini, kami mengharap. Ingat, kalau menggunakan kata bersamaan ada yang dilampirkan. Di sini nggak ada petunjuk, ya ada yang dilampirkan. Bersamaan itu ada yang dilampirkan ya. Kalau di sini nggak ada yang dilampirkan, maka D salah. Jadi kalau menggunakan bersamaan pasti ada yang dilampirkan. Ingat itu ya. Jadi jawabannya apa? Di kata kuncinya menggunakan kata sehubungan, ada sapaan, dan tidak menggunakan bersama atau bersamaan, bukan terkait tapi melalui surat ini. Itu kata kunci. Besok kalau ada soal yang setipe seperti ini, pasti bacanya beda, tetapi kalian menganalisisnya berdasarkan penjelasan saya ya. Korek. Kita lanjut soal berikutnya. 14. Perbaikan penulisan kalimat di atas yang tepat adalah, ya sebetulnya kita nggak usah membaca bacaan ini ya, kita harus mengecek A, B, C, D saja karena semuanya sama rata-rata, jadi nggak usah membaca bacaannya, langsung saja kita cek. Huruf pertama di awal pasti kapital ya, pasti kapital. Penebangan hutan Kalimantan, nah salah, hutan Kalimantan hanya harus kecil, salah. Di habitatnya salah, maka A salah. Lanjut ya, penebangan hutan Kalimantan, nah yang tak terkendali berakibat berkurangnya kayu Kalimantan. Nah ini harusnya kapital karena nama, dan orang utan harus kecil, bukan kapital. Orang utan ini hampir sama dengan nama kambing, harimau ya kan nggak kapital, maka B salah. Jelas ya. Penebangan hutan Kalimantan betul ya, ini betul. Yang tak terkendali berakibat berkurangnya kayu Kalimantan, ini betul, K-nya kapital. Orang utan kecil sudah benar, maka C benar. Kita lihat D, penebangan hutan Kalimantan sama ya, sama yang tak terkendali berakibat berkurangnya kayu Kalimantan. Maaf, ini K-nya kecil, maka salah. Jadi jelas jawabannya adalah C ya. Jadi aturannya nama kapital, hutannya kecil, kayu kecil, Kalimantannya K kapital. Orang utan karena nama bukan nama, artinya itu sebutan kambing misalkan, harimau kan kecil, maka penulisannya juga kecil. Kalau kapital menjadi salah. Korek. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita ke nomor 15. Di sini ada pertanyaan, berdasarkan ilustrasi tersebut termasuk berita apa? Nah, di sini berita apa? Kita cek. Jumlah kasus kereta versus kendaraan pribadi di Depok meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jumlah kasus kereta versus kendaraan. Nah, ini apa ini? Menurut data Kepolisian Resort Kota Depok ada 30 kasus tabrakan. Ya, sepanjang 2012 atau naik dari 12 kasus yang terjadi sepanjang tahun lalu. Di sini ada berita ya. Berdasarkan ilustrasi tersebut termasuk berita apa? Kecelakaan berbagai kasus? Tidak. Kecelakaan lalu lintas mungkin ya. Kecelakaan sepanjang tahun? Tidak jelas. Kecelakaan di Depok mungkin ya. Nah, di sini kan yang dibahas kan ada yang kita cari memang gagasannya ya. Ingat, kalau ada angka adalah penjelas ya. Angka adalah penjelas. Ingat, angka kata ganti,
orang ya, kata ganti benda ya, ini, itu, tersebut ya kan, nya, dia, mereka adalah kata ganti, maka adalah penjelas. Di sini ada angka 30, angka 2012, angka 12 adalah penjelas. Penjelas dari kalimat utamanya adalah ini: jumlah kasus kereta basis kendaraan pribadi di Depok. Kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan di Depok. Yang kita bahas adalah kecelakaan lalu lintas. Apa? Kereta versus kendaraan pribadi. Korek. Jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut soal nomor 16. Slogan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah slogan ya. Kita baca dulu ya bacaannya. Menjelang akhir tahun pelajaran, OSIS SMP Jaya Sakti menyelenggarakan kegiatan pensi ya. Kegiatan ini merupakan langkah kreatif dalam kegiatan belajar terhadap siswa. Kata kuncinya adalah OSIS SMP ya menyelenggarakan kegiatan pensi. Nah, kegiatan ini merupakan langkah kreatif dalam kegiatan belajar terhadap siswa. Nah, ini kata kunci. Maka slogan yang sesuai yang ada di sini harus mengandung inti dari yang ada di sini, yang Pak Koblak garis bawah ya. Misalkan A ya, majulah bersama siswa SMP Jaya Sakti. Apa? Nggak ada kata yang menunjukkan pensi. Salah kata kuncinya. Kegiatan pensi mungkin. Tingkatkan kepedulian diri melalui kegiatan pensi mungkin. Kegiatan pensi langkah kreatif belajar mandiri. Dari B kita analisis cuma ada pensi satu item. C ada kegiatan pensi satu item. Tapi kalau D ada pensi satu item ditambah langkah kreatif, berarti ada dua item dalam bacaan yang Pak Koblak tadi baca. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Ingat, dalam menjawab slogan yang sesuai dengan kalimat, maka kita cek kalimat ini harus sesuai di jawaban ya, atau di jawaban sesuai dengan bacaan. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, karena mengandung pensi dan mengandung kata langkah kreatif belajar mandiri sama yang dibaca. Korek. Jadi jawabannya D. Soal berikutnya nomor 17. Iklan baris yang tepat berdasarkan ilustrasi dia adalah iklan baris. Nah, iklan baris itu kalimatnya sedikit, singkat, kemudian menggunakan singkatan dan tidak terlalu banyak. Itu inti dari iklan baris. Kita baca ya. Menjual batik, baby doll, kemeja, celana, dan kaos. Grosir Lili bersedia untuk mengirim ke seluruh Indonesia. Untuk informasi lebih jelas, pembaca dapat menghubungi nomor telepon sekian 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 ya. Berdasarkan ilustrasi ini, iklan baris yang tepat mana? Ya, kita cek ya. Usaha Lili Grosir batik, baby doll, kemeja, celana, kaos ya, bisa kirim seluruh Indonesia. Ya, ini betul ya. Dijual Lili Grosir batik, salah. Usahanya namanya apa? Grosir Lili. Namanya itu ya. Dibeli, salah. Dia ada kata ini salah. Kata ini salah. Agen Lili Grosir batik. Apakah agen di situ? Tidak, tetapi usaha Lili Grosir, maka jawabannya adalah A. Jadi intinya itu Lili Grosir itu apa ya? Dia itu menjual atau usaha batik individu, bukan Lili Grosir yang dijual atau Lili Grosir yang dibeli. Jadi BC tidak mengandung makna yang ada di bacaan, apalagi di agen ya. Jadi yang paling tepat adalah A. Korek. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 18. Tata urutan mencuci baju yang benar adalah, ingat yang sudah Pak Koblak sampaikan bahwa sebelum membaca bacaan kita cek pilihan ganda A, B, C, D. Soal seperti ini itu yang paling salah pasti B. Kenapa B, Pak? Karena seorang pembuat soal itu pasti akan mengecoh yang sama, tidak mungkin langsung yang berbeda, itu pasti. Itu trik dari seorang pembuat soal ya. Jadi jelas B itu salah. Kita cek. Ini kan kita bisa berlogika ya, mencuci baju yang benar 2.
masukkan baju kotor ya. Setelah itu apa yang sama, mana? A, C, D sama ya. Oke, 5. Setelah itu masukkan sabun pencuci secukupnya, betul. Sama lagi 3, tancapkan steker pada stop kontak, sama. Kemudian 1 yang ini 4 ini pasti salah, pasti. Tadi ya, jadi analoginya sebetulnya teori yang memang sering dibuat, tetapi ini memang benar adanya ya. Jadi ini Pak informasikan ya. Jadi cara mudahnya seperti itu ya, kita tidak terlalu banyak memahami ya. Ini jadi ini 4 maaf, ini 3 1 jelas. Jadi antara A dan D. Setelah itu sama ya, 4 atau 8. Yang jadi masalah adalah 4 atau 8 dulu. Ini jadi setelah nomor 1 apa itu? Putar timer yang diinginkan. Nah, itu apa? Apakah bilas? Tidak, tetapi apa? Putar tombol drain untuk membuang air kotor, baru bilas. Secara logika seperti itu ya. Kemudian 7, putar tombol pengering. Kemudian ambil baju-baju yang telah kering. Ya, kata kunci ini 4, 8 atau 8 dulu baru 4. Jadi memang putar tombol drain untuk membuang air kotor, baru bilas ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Ini Pak Bubla sampaikan bahwa memang seorang pembuat soal memang sengaja membuat urutan itu sama ya. Kenapa harus sama? Untuk mengecoh siswa dalam menjawab. Kalau langsung beda itu enak. Tidak mungkin seorang membuat soal handal langsung 5, itu nggak mungkin. Ingat ya. Jadi trik yang tepat adalah cari angka yang sama dulu depan dan belakang. Yang beda itu pasti salah. Meskipun ini tidak 100% ya, tetapi ini memang sering muncul trik seperti itu. Ya, ini Pak Blas sampaikan seperti itu. Oke, korek. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya 19. Kalimat yang tepat untuk melanjutkan pidato tersebut adalah, nah, kita baca pidatonya. Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Hampir setiap hari kita mendengar, ini kata kuncinya. Kalau kita mendengar kan hubungannya. Jadi dalam mengerjakan titik-titik ini kita harus tahu alur yang dipakai. Jadi urut ya, urut, tidak boleh loncat-loncat. Jadi misalkan kita membicarakan kepala, maka turut ke leher, kemudian dada dan seterusnya. Itu urut namanya, kronologis. Kita cek. A. Beberapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah, sementara setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sesungguhnya kritis yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat. Ragu-ragu. B. Sungguh hati ini merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan bisnis kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita. Mungkin. C. Maka dari itu sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar dan pembabatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan. Mungkin. D. Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam. Kita cari kata kunci ya. Kata kunci biasanya ada kata-kata yang sama sebelum titik. Apa itu? Kelestarian lingkungan. Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan liar yang membabi buta. Nah, jadi kita ada kata yang sama biasanya itu yang untuk mengisi titik-titik ini. Antara yang A salah ya, yang B juga salah. Kita cek antara B dan C. Bisa sungguh hati ini merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis. Sama ini ya, mementingkan aspek bisnis sama. Kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti. Penebangan liar ya, berarti apa? Penebangan hutan. Tapi kalau di sini kesimpulannya ya, maka dari itu sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar dan pembabatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan ya. Korek. Jadi jawaban nomor 19 adalah C. Kenapa C?
karena di sini yang dibahas adalah kelestarian lingkungan. Kemudian ada penebangan masuk di sini ya, penebangan liar merusak hutan, dan ini adalah kesimpulan. Korek, jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 20 adalah nomor terakhir ya. Rumusan masalah yang sesuai dengan tema karya ilmiah tersebut adalah, kata kuncinya kalau ada pertanyaan tentang rumusan yang sering keluar 99% adalah menggunakan kata tanya bagaimana. Baru selanjutnya cek kalimat ini apakah sama dengan tema. Kita cek temanya, manfaat daun sirsak untuk kesehatan. Maka bagaimana memanfaatkan daun sirsak untuk kesehatan? Jelas jawabannya adalah C. Sudah simpel. Jadi kalau ada pertanyaan tentang rumusan, kalau ada tema ya, kamu cari yang menggunakan kata tanya bagaimana. Alasannya apa? Kalau bagaimana, maka dalam pembahasan akan dijelaskan secara detail, tidak hanya kapankah tanggal ini selesai. Kan selesai, karena ini adalah karya ilmiah. Maka kalau yang namanya karya ilmiah, maka membutuhkan penjelasan secara detail dan banyak. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana, maka penjelasannya lebih detail. Itu alasannya mengapa menggunakan kata bagaimana. Dan 99% pertanyaannya rumusan, ada tema, maka jawabannya menggunakan kata tanya bagaimana. Dan kelanjutannya harus sesuai dengan tema. Nah, ini di pilihan jawaban D sesuai dengan tema. Korek. Jadi jawaban nomor 20 adalah C. Gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video Pak Kobra di season 2 atau part 2 prediksi ujian siswa SMP atau MTS. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Kobra tadi menjadikan kalian jelas dan memahami. Ingat, pertanyaannya mirip tetapi penggunaan bacaannya berbeda. Yang kalian pahami adalah trik yang Pak Kobra sampaikan ya. Itu aja yang dapat Pak Kobra sampaikan. Kurang lebihnya Pak Kobra minta maaf, dan jika ingin bertanya silakan coret-coret di kolom komentar. Sukses untuk kalian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.